Dan bulan puasa ini menjadi ladang latihan kita. Setelah bulan puasa nanti lewat, kita terus menjadi orang yang baik, orang yang bisa menghatamkan Al-Quran, orang yang bisa cinta kepada Al-Quran, bahkan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa kurma yang berbahagia dimanapun Anda berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah senantiasa kita limpahkan, marilah kita senantiasa ucapkan, karena dengan rasa syukur ini bisa menambah rasa iman kita, rasa takwa kita, wabil khusus di bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan saat ini. Lalu salawat serta salam tidak lupa pula kita aturkan kepada baginda alam yang mulia, Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliaulah kita bisa mengenal Islam lebih baik, kita bisa mengenal Islam, dan kita mampu mengenal Islam. Dan karena beliau pula lah kita bisa membaca Al-Quran. Bahkan beberapa di antara kita itu pun bisa menghafalkan Al-Quran. Pemirsa kurma yang berbahagia dimanapun Anda berada, tentu kita tahu Ramadan identik dengan Al-Quran. Kemuliaan Ramadan itu terlahir karena ada Al-Quran di dalamnya. Kemuliaan Ramadan itu tercipta karena Allah menurunkan Al-Quran di dalamnya. Dengan Al-Quran, Ramadan menjadi mulia, dan dengan Ramadan, Al-Quran menjadi syiar yang sangat tidak terbendung di seluruh dunia. Bersyukur kita sebagai seorang muslim, karena dengan Al-Quran inilah pundi-pundi pahala di bulan Ramadan dikali lipatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa kurma yang dirahmati Allah, berbicara tentang Al-Quran, selain Ramadan terkenal dengan bulan puasa, di dalamnya terdapat hari di mana Al-Quran diturunkan. Ulama sepakat, jumhur ulama mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan pada malam ke-17. Namun, beberapa ulama di antaranya yang lain mengatakan bahwa Quran turun di bulan Ramadan itu di malam-malam 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Entah malam ganjil yang keberapa, wallahu a'lam bishawab. Namun yang pasti, kita harus meyakini bahwa
Al-Quran diturunkan ada di dalam bulan Ramadan. Sungguh luar biasa bulan Ramadan ini karena kemuliaan Al-Quran di dalamnya. Lantas, apalagi yang mau kita lakukan selain memperbanyak bacaan-bacaan Al-Quran di bulan Ramadan? Maka untuk itu, kali ini saya akan membahas keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Selamat menyaksikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qadar. Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Al-ayah. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran fi lailatul qadr, itu berada di Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lantas apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar tersebut? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, bahwa Lailatul Qadar adalah sebaik-baik bulan, bernilai sebanyak 1000 bulan. Min alfi syahr, 1000 bulan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan, dan saat itu juga Allah mengatakan bahwa bulan Ramadan yang malamnya diturunkan Al-Quran itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jika dikonversikan dalam tahun, 1000 bulan kurang lebih ialah 83 tahun. 82 sampai 83 tahun. Masya Allah. Di hadis yang lain Allah mengatakan dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW di dalam hadis Tirmizi berkata seperti ini, Kullu amal ibni Adam yudu'aful hasanatu asyru amsalihah ila sab'i mi'ati du'fin. Kullu amal ibni Adam, seluruh amal-amal yang dilakukan oleh manusia, yudu'aful hasanatu, itu dianggap sebagai yudu'aful hasanatu, amal-amal baik yang dilakukan oleh manusia akan dianggap sebagai asyru amsalihah, sebagai 10 kebaikan. Satu amal dianggap sebagai 10 kebaikan. Hingga apa? Allah akan melipat gandakan 10 kebaikan tersebut ila sab'i mi'ati du'fin, sampai 700 kali lipat. Dari 10 kebaikan tersebut dikali lipatkan lagi oleh Allah sebanyak 700 kali lipat. Masya Allah. Allah tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, tapi alif lam mim dianggap sebagai 3 huruf, alif, lam, dan mim. Dari 3 huruf ini terdapat 10 kebaikan dan dikalikan kembali oleh Allah di bulan Ramadan yang penuh mulia ini sebanyak 700 kali. Apalagi yang kita harapkan di bulan Ramadan selain memperbanyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, wabil khusus kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Apalagi bacaan Al-Quran ini nanti kita lakukan, kita continue, kita lanjutkan seterusnya hingga puasa Ramadan berakhir. Dan semoga saja kita mendapatkan satu malam Lailatul Qadar dan di dalamnya kita sedang membaca Al-Quran. Karena
bacaan Al-Quran yang dibaca dalam Lailatul Qadar dianggap sebagai bacaan-bacaan yang diperbanyak hingga 83 tahun atau 1000 bulan. Masya Allah. Pemirsa kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas bagaimana dengan pahala puasa? Pahala kebaikan-kebaikan lain dianggap sebagai 10 kebaikan dan dikali lipatkan menjadi 700 kebaikan. Dalam lanjutan hadis tadi, Allahu Azza wa Jalla Allah Azza wa Jalla berfirman, illa shaum fa innahu li wa ana. Allah mengecualikan pahala untuk berpuasa karena pahala puasa adalah untukku, wa ana lahu ajzi bihi, dan Allah sendiri yang akan membalas kebaikan puasa yang kamu lakukan di bulan Ramadan. Pemirsa kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas pahala apa lagi yang bisa kita lakukan, yang mau kita perbanyak? Pahala satu kebaikan saja dikalikan 700 kali lipat. Satu kebaikan dikali 10 lalu dilipat gandakan lagi menjadi 700 kali lipat. Dan ketika kebaikan membaca Al-Quran, satu hurufnya dianggap 30 kebaikan. Dan dari 30 kebaikan, satu hurufnya tersebut dikali lipatkan menjadi 700 kali lipat. Alif Lam Mim 30 kebaikan dikali lipatkan menjadi 700. Dan jika kita membaca Alif Lam Mim di malam Lailatul Qadar, maka 700 kali lipat tadi yang dikalikan 30 dikalikan kembali oleh Allah sebanyak 1000 bulan. Pemirsa kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo sama-sama bulan Ramadan ini kita isi dengan membaca Al-Quran. Bulan Ramadan ini kita berusaha sekuat mungkin, semaksimal mungkin untuk menghatamkan Al-Quran. Al-Imam Syafi'i dalam satu hari beliau menghatamkan 2 kali Al-Quran, bukan 2 juz, tapi 2 kali Al-Quran. Dalam artian 30 juz dan 30 juz dalam satu hari. Kita mungkin tidak bisa seperti Imam Asy-Syafi'i, tapi paling tidak kita berusaha menghatamkan 1 juz satu hari, agar 30 hari ke depan kita bisa menghatamkan 1 Al-Quran selama bulan Ramadan di tahun ini. Pemirsa kurma yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan saat ini di bulan Ramadan yang kita lakukan saat ini, menjadi kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah, dan kita bisa bertemu di malam Lailatul Qadar. Amin, Allahumma amin. Pemirsa kurma yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di penghujung saya menyampaikan, terkhusus untuk diri saya pribadi dan pemirsa kurma dimanapun kalian berada, marilah kita senantiasa berbuat baik di bulan Ramadan ini. Wabil khusus kita meningkatkan bacaan Quran kita murojaahkan terus hafalan-hafalan kita takrirkan, kita ulang-ulangi terus setiap apa yang kita sudah hafalkan, agar bulan puasa ini menjadi bulan yang penuh kebaikan untuk diri kita, dan bulan puasa ini menjadi ladang latihan kita. Setelah bulan puasa nanti lewat, kita terus menjadi orang yang baik, orang yang bisa menghatamkan Al-Quran, orang yang bisa cinta kepada Al-Quran, bahkan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kurang lebihnya saya
Mohon maaf bila terdapat banyak salah kata, ucapan, perbuatan. Karena kesalahan adalah dari diri pribadi saya, dan setiap kebaikan-kebaikan sudah pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membimbing saya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.